Pain Akatsuki dalam serial anime Naruto pernah berkata, manusia tidak akan saling mengerti jika tidak merasakan penderitaan yang sama. Semoga pertunjukan ini kita dapat saling mengerti tanpa harus merasakan penderitaan yang sama. Para kesayangan, inilah musikal Amara di Kemudian Nanti, karya sutradara Dado Tisna. Selamat menyaksikan. Sembunyi dan berlari membawa luka hati. Berteriak dalam sunyi, tapi tak ada yang mengerti. Jiwanya terkurung dalam sepi. Keluar untuk mencari pengakuan diri, malah menambah luka hati. Satu persatu pergi. Dalam hening, rasa sakit itu menjelma. Luka dan luka. Banyak luka dalam hati. Sepi dan sepi. Aku tak mau sepi dan sendiri. Aku tak mau ditinggalkan. Keluarga berisik, setiap hari ditekan, setiap hari ribut. Dua orang tuaku, Api dan Ami, mereka seringkali bertengkar. Karena usiaku yang masih kecil, aku tidak mengerti apa yang mereka pertengkarkan. Aku hanya merasa ketakutan. Setiap bentakan, setiap kemarahan, setiap cacian dan makian, aku menyaksikan semua itu. Pertengkaran yang mengerikan, lebih panas dari pertandingan Persib versus Persija, Real Madrid versus Barcelona, Manchester United versus Fulham. Tidak hanya adu mulut, pertengkaran Api dan Ami sudah pada tahap adu fisik. Api menampar Ami. Ami mencakar dan menjambak Api.
Api menendang Ami. Ami kembali mencakar dan menjambak api. Nah apa Acting, ABB turunkan ABB. Turunkan. Nah, Api dan Ami berpisah kembali masing-masing sendiri-sendiri. Api pulang ke rumah orang tuanya. Ami tinggal bersama Amara di sebuah rumah kontrakan. Orang yang paling dekat denganku adalah orang yang pertama kali menorehkan luka dalam hatiku. Sejak perpisahan mereka, banyak sekali perubahan yang terjadi. Api, Ami, kehilangan diri mereka. Aku pun tak dapat menemukan diriku sendiri. Aku berada dalam ambang, dalam ketidakpastian. Tidak mau berduduk dengan sepi. Merasa orang lain benci. Fluktuasi emosi. Marah tak terkendali. Namanya adalah amarah. Hari ini dan di kemudian nanti. Hezin. Pemusik pengen musik yang sedih dan menyayat hati dong. Boleh, sok. Lighting. Mau lampunya yang galau terus sendu. Lain keeng aa. Sendu. Namanya hal ini harus terjadi kepadaku. Aku tuh udah gak tahan sama hidup ini. Pokoknya aku udah gak tahan. Kaget. Kamu ngapain di sini? Iya, kita cari-cari taunya di sini. Ugi, Ical, aku sedih. Halah, tadi aja jalan dari kantin ke sini lo biasa aja. Iya,
Malah kan dari tadi kamu nyanyi lagu-lagu ampar-ampar pisang. Kalian mah dasar teman-teman yang gak peka. Bete. Mulai gitu terus. Ya udah, kamu kenapa wahai temanku yang imut dan menggemaskan? Yang kalau senyum punya lesung pipi yang tembus ke tenggorokan. Kenapa? Ya udah aku cerita ya. Ya. Dengerin ya. Ya. Iya. Siap ya? Iya. Udah, aku mulai ya. 1, 2, 3. Kamu ceritanya kelamaan. Sekarang kamu bisa nggak naik ke rooftop gedung pencakar langit, terus lompat dari sana sambil nyanyi lagunya Sheila on Seven? Aku pulang. Gak boleh gitu tahu kalian. Itu kan namanya bunuh diri. Mau aku takut dosa. Ya kan aku cuma tanya kenapa. Kamu kok jawabnya muter. Astaga. Ugi, mata kamu rabun ya? Ih, Ical, kayaknya Ugi rabun deh. Udah minus matanya. Aku loh dari tadi tuh di sini. Gak muter-muter. Tari, maksud Ugi itu kamu ngomongnya muter-muter. Ical kocak. Mana ada aku ngomong muter-muter? Gimana coba? Muter-muter. Muter. Ugi pusing. Kamu mau nggak hidungnya sekarang tak cabut, terus tak masukin trash bag, terus tak lempar naik ke tabrak Angry Bird sampai ke kutub selatan? Hah? Gak mau. Ya udah, langsung ke intine loh. Kamu tuh sedihnya kenapa? Ya udah deh, kalian baca ini. Lepas. Iya. Baca Gi. Tanda-tanda kamu sedang mengalami depresi. Nah, kan gini ya. Kemarin tuh merupakan hari Minggu pahit. Hari Minggu ketiga di bulan ini. Terus aku tuh merebahkan diri di kamarku. Itu tuh merupakan self reward buat aku. Setelah 1 minggu aku beraktivitas. Aku capek, Ical, Ugi. Aku tuh ingin menikmati rebahanku. Ya terus, di bagian mana kamu kena depresi? Ugi, sabar. Ya masa sih kamu depresi karena rebahan? Ical, jangan gitu kamu meremehkan orang nyate. Apa nih? Lanjut. Tapi bentar, Apa? aku pernah loh tadi pulang ke rumah terus stres. Stres kenapa kamu? Iya, waktu itu aku pulang ke rumah, aku masuk kamar, terus aku bingung dan stres. Hah? Kenapa, Ical? Kamu stres kenapa? Kasur aku tadi, Kasur aku hilang. serius kasur kamu hilang? Serius? Gimana hilang di mana? Kalau kata aku ya, itu pasti orang deket. Tetangga kamu pasti Ical yang ngambil, ya kan? Tapi ketemu nggak kasurnya? Kamu? Serius ketemu? Serius. Ada yang lapor ya? Apa ada yang balikin? Enggak. Tetangga kamu yang balikin ya? Bukan. Enggak, bukan. Terus apa dong? Gimana ketemunya? Kasurnya gak hilang, tapi ketutupan sama spray. Bisa nggak lucu? Udah. Lanjut aja ceritamu, lanjut. Iya. Kamu lanjut dulu deh, aku tadi apa ya? Nih, tanda-tanda kamu mengalami depresi. 1, cemas, gangguan apa itu? Gak jelas. Cemas, suasana hati kosong dan selalu merasa gelisah. Ya. Nah, pas aku lagi rebahan itu ya, mama aku tiba-tiba datang ke kamar. Terus dia suruh aku cuci piring. Ya aku nggak mau lah. Tapi mama aku marah. Terus dia melotot sama aku. Karena aku nggak bisa melotot, ya udah aku nurut. Aku cuci piring deh. Aku cuci piring sambil ngerasa sedih banget. Aku
tuh gelisah. Aku takut kalau ada piring yang gak bersih aku cuci. Lanjut ya. Gangguan tidur, merasa gelisah, merasa tidak berguna, dan ada pikiran untuk melukai diri sendiri. Nah, pas waktu aku lagi cuci piring, mungkin karena perasaannya aku yang gelisah nih ya, aku nggak sengaja mecahin satu piring 2 gelas. Cakep. Bukan pantun. Ya udah lanjut. Ya aku nggak sengaja mecahin satu piring 2 gelas sama 4 cangkir. Mama aku, dia tahu, terus dia marah sama aku. Aku disuruh masuk kamar. Aku ngerasa bersalah banget. Untuk pertama kalinya dalam hidup ya, aku sampai begadang karena kepikiran. Kalian tahu gak aku baru tidur jam berapa? Jam 1 ya? Jam 2. Bukan. Subuh. Enggak. Aku baru tidur jam 8:10 malam. Lagi kayak gitu ya. Aku tuh rasanya ingin melukai diri aku sendiri, Ugi, Ical. Nah, terus kamu ngelakuin apa? Aku mencet jerawat yang ada di jidat aku. Ugi, Ical, aku orangnya emang gak berguna banget. Aku benci jadi introvert. Nah, kenapa tiba-tiba jadi introvert? Ih, kamu mah gak pernah lihat TikTok ya? Kalau kata TikTok itu, aku tuh orangnya introvert, pemurung. Tari, sahabatku yang berisik sampai sekecamatan-kecamatannya, sekabupaten-kabupatennya, dan sebumi-buminya. Mau introvert, ekstrovert, atau ambivert, itu bukan pilihan. Dan itu tidak bisa dipilih, udah jadi bagian dari diri kita. Kamu suka tahu? Gak tahu. Bisa itu tuh kalau kata TikTok tuh, aku tuh tinggal jadi periang aja biar jadi ekstrovert, tahu nggak? Kalian udah nggak pernah nonton TikTok? Iya, siap yang paling pinter. Ya emang. Ketemu sini aku sih. Banyak. Kalian di sini. 3. Ih, Alara, kamu gak jajan, Ra? Nggak usah sok perhatian. Lah, kamu kenapa, Ra? Katanya teman, sahabat. Kalau sekiranya kalian emang gak mau temenan sama aku lagi, ya bilang aja. Gak usah nusuk dari belakang. Pelan-pelan ngejauhin. Nusuk? Ih, Ara, kita mah nggak ada yang bawa pisau, woi kamu, ya kan? Iya, emang gak pakai pisau kok nusuknya. Tapi pakai perilaku kamu. Gak usah lo dorong-dorong Tari. Apa? Aku lagi yang salah. Semua yang aku lakuin kesalahan, terus semua salah. Ada apa sih, Ra? Coba ngomong yang jelas. Ih, Ical, Ara tuh ngomongnya udah jelas. Kalau misalkan gak jelas ngomongnya. Maksudnya ngomong pelan-pelan. Emang kalau ngomongnya pelan-pelan kedengeran. Gi, bawa Gi. Ih, kamu loh, lah kamu lah diem aja di sini, gak usah ikutan ngomong. Tuh, ajak ngomong nih, kantong aja kamu. Jadi pas jam istirahat kemana? Beli jajan ke kantin biasa lah. Ya terus kenapa nggak bareng? Tadi kita tuh udah lewat depan kelas kamu ya. Tapi kan kamu masih belajar nih. Ya udah, aku Tari sama Ical ke kantin duluan. Ya terus kenapa gak nungguin? Ya kan kita nggak tahu kamu itu beres jam berapa. Ya kalau misalnya gak nungguin tuh seenggaknya bilang dong. Ini malah langsung ninggalin aja. Itu namanya teman. Loh. Lagian ini sekolah segede apa sih? Segede Kalimantan. Ya pasti bakal ketemu kok. Dibilangin berapa kali yang namanya teman, sahabat, kemana-mana itu harus barengan. Harus kompak. Ini mentang-mentang sekelas, aku sendiri jadi seenaknya banget. Gak gitu, Tari. Tari. Kamu ngomong apa? Kita nggak kompak, kita tinggalin. Maksudnya apa, ha? Ingat ya, kita itu temenan udah lama. Bisa-bisanya kamu mikir kayak gitu? Ya temenan lama bukan berarti kalian bertiga tuh gak bakal ninggalin aku. Aku tuh capek harus nyamperin terus, ngertiin kalian terus. Semuanya sama aku. Kok dipikir ya? Tuh, dipikir kita itu kurang ngertiin kamu apa? Kamu ngerti ya? Kamu pikir ya? Semua orang di bumi ini pikir kamu itu
Ini loh bukan soal bener atau salah, Ra. Ya kan kamu enak gitu. Sekelas sama Tari, rasanya dekat sama Ical kan. Mau di sini sendiri gitu. Kok kamu malah nyalain keadaan sih? Terus apa? Aku lagi yang salah. Semua yang aku katain, yang aku lakuin kesalahan, diam kamu Ical. Tenang, Ra. Wajar kok kalau misalnya kalian gak mau temenan sama aku. Mama, Ra, kita tuh temenan udah lama. Malah kamu sama Ical temenannya dari SMP. Gak ada yang akan ninggalin kamu, Ra. Udah, Ra. Ra. Ara. Ih, udah, Cal. Penting. Aku tidak jadi pergi ke kelas, melainkan pergi ke toilet sekolah. Kenapa sih semua orang tuh jahat sama aku? Kenapa semua orang bersekongkol buat tinggalin aku? Kenapa juga semua tuh menjauhin aku di sini sendirian? Emang aku bener buat salah sama mereka, ha? Harusnya aku lebih ngertiin perasaan teman-teman aku. Tapi kenapa aku selalu berpikir mereka bakal ninggalin aku? Harusnya juga aku gak marah-marah sama mereka. Sarang marah bego! Marah tolol, goblok sih ya. Sepele apa mereka? Sepele itu hal sepele, gak usah diributin. Hal sepele. Stop. Itu Ara sebenarnya kenapa sih? Kok bisa marah-marah kayak gitu? Aku juga gak tahu Ara kenapa, Gi. Yang jelas, dari dulu Ara emang kayak gitu. Emosinya mudah berubah. Bahkan karena hal kecil sekalipun, emosinya bisa berubah drastis. Detik ini biasa aja. Semenit kemudian, dia bisa marah atau sedih seketika. Tapi tergantung triggernya. Terus, kalau ada hal yang menurut dia menyinggung perasaannya, dia bakal marah meledak-ledak. Seperti tadi. Kalau kata aku sih, kayaknya Ara sakit mental, depresi gitu. Belum pasti juga. Kalau begitu, kenapa sih nggak dibawa ke psikiater atau psikolog aja? Ih, Ugi, Ara kan gak gila. Nah itu. Masih banyak yang memberi stigma negatif kepada seorang penyintas sakit mental. Dianggap gila lah, kurang waras lah, atau apalah. Sehingga banyak dari mereka tidak ingin datang ke psikiater atau psikolog. Karena takut dianggap kayak tadi. Kalau kata aku sih ya, mending dicek aja di Google atau di TikTok. Kan banyak konten-konten tentang psikologi. Tari mencari tahu sendiri tanpa didampingi oleh ahli atau profesional itu bisa sangat berbahaya. Hah? Kok bisa sih? Begini, kamu sebenarnya tidak apa-apa, hanya perasaan sedih biasa yang umumnya orang rasakan. Tapi kebetulan tuh, kamu cek di Google atau TikTok tentang suatu gejala penyakit mental, terus ada kesamaan sama kamu. Kamu di situ mendiagnosa diri kamu sendiri atau self-diagnose dengan suatu penyakit mental.
Dan itu sangat berbahaya, Tari. Kamu yang tidak kenapa-napa sekalipun bisa sakit mental beneran. Cal, terus gimana kalau misalnya ada orang yang kena sakit mental beneran, tapi dia malah self-diagnose? Ya kemungkinan akan memperparah sakitnya. Orang-orang awam seperti kita tentang gejala sakit mental akan sangat terganggu dengan kehadiran Amara atau yang hadir di tengah-tengah kita. Ya karena mereka menyebalkan, selalu ingin dimengerti, caper lah atau apalah. Sosial awareness-nya juga sedikit terganggu. Kasihan ya kalau orang punya mental illness dan masih banyak di antara kita nggak menyadari keberadaan penyintas mental illness di sekitar kita. Ya enggak? Intinya sakit mental itu tidak bisa ditangani sembarangan. Benar. Nah, kalau orang sakit kepala kan tinggal minum bodrek, ya enggak? Lah kalau orang sakit mental nggak bisa dikasih sembarangan obat. Sini deh kalian. Berarti tadi aku sedih itu bukan karena depresi. Bukan, tapi kamu Gila. Astagfirullah. Kalian udah pulang? Ara, belum, kita lagi nungguin Ara soalnya. Lah kamu dari mana, Ra? Dari toilet? Aku kira kamu di kelas, Ra. Udah deh kalau gitu Ra, kita pulang aja yuk. Ara tangannya kenapa? Enggak kok. Enggak kenapa-napa, enggak. Ayo kita pulang aja. Ya udah deh pulang, tapi aku pengen beli cemilan dulu, boleh gak? Cemilan dulu. Aku pengen beli seblak, beli batagor, beli cilok, beli cimol bojot, beli jus mangga, beli teh poci. Itu bukan cemilan, Tapi kelaparan. Pokoknya aku mau jajan deh. Aku selalu mencurigai orang terdekatku akan meninggalkanku. Aku takut kesendirian. Aku takut kesepian. Aku tidak mau ditinggalkan.
Dasar pada wih. Jatuh dia. Gina. Ara nakal, Ara jahat. Ara gak nakal. Ara cuma mau pinjam. Komando, saya ambil alih. Siap, gerak. Maju, jalan. Periksa kerapihan. Siap, periksa kerapihan. Dasar anak gak tahu diri. Anak pembawa sial. Pasti kelakuannya sama-sama gak tahu diri. Gak tahu terima kasih. Sudah numpang juga. Berani-beraninya kamu kurang ajar sama sepupu-sepupu kamu. Mereka itu anak yang baik. Jangan bawa sifat dia dari ibumu dan ditularkan kepada cucu-cucu kesayanganku. Mengerti? Mengerti, Dek. Api sebagai penjuru. Siap, Api sebagai penjuru. Pulang arah. Pulang. Api. Kamu jangan ajari amarah jadi anak yang nakal dan liar. Dasar perempuan gila. Kamu yang gila. Yang sangat bapaknya. Bukannya diurusin, malah dibiarin main bareng anak-anak kampung. Keponakan saya itu diurus dan dididik dengan baik dan terhormat. Gak seperti kamu mendidik amarah jadi anak yang bandel. Kalau memang sudah dididik dengan baik, maka tidak mungkin mereka menjahati amarah. Dasar keluarga gila. Kamu yang gila.
Bulan sedang tidak ada di rumah. Ria sedang pergi mengaji. Caca sedang tidur siang. Ilham sedang pergi ke warnet. Semua tidak ada, hanya amarah. Tidak punya teman. Aku seperti anak landak yang dijauhi oleh teman-temannya karena takut kalau aku akan melukai mereka. Masa kecilku, masa yang sepi, sangat sunyi. Bahkan dalam gelap, bayanganku pun ikut pergi. Sejak SMP, aku berusaha agar bisa berbaur dengan kawan sebayangku. Aku berusaha agar mereka dapat menerimaku. Ya, usaha. Semuanya kumpul ke sini. Air hujan di atas genting. Dimasukin ke ember satu-satu. Ada berita penting. Mau tahu? Apa tuh? Aku sedang dicari oleh mafia narkoba. Kenapa? Kok bisa? Sebenarnya aku itu kurir narkoba, tapi aku berhenti. Nah, karena berhenti ini aku dicari-cari. Katanya sih takut ngebocorin rahasia. Mana ada siswa SMP kurir narkoba? Jangan ngarang. Hati-hati kalau berbicara. Aku punya kenalan seorang pembunuh bayaran. Tapi aku ketakutan karena ternyata malah ngincar aku. Nggak wadul teka bina-bina, euy. Penonton. Oi. Bohongan si Amara semakin hari semakin menjadi. Katanya di rumahnya ada teror makhluk goib. Ibunya punya perjanjian dengan jin. Bapaknya pernah diculik sama alien. Selain tingkahnya yang penuh drama, dia itu caper, oversharing. Semua tentang dirinya diceritakan, tentang kegelisahannya, kesepiannya, dan tentang penderitaannya. Kami pun risih dengan keberadaannya. Sehingga setiap hari kami selalu mencarinya. Aku selalu mereka ejek, hina, caci, dimaki, disiram air selokan, bahkan dikunci di dalam toilet. Sebenarnya kenapa kalian semua membenciku? Karena kamu lebay, caper, pick me, seolah-olah dunia hanya tentangmu. Aku tuh gak pernah ya bohong sedikit pun. Emang kalian pikir kalian tuh semua siapa? Kalian tuh cuma omong kosong. Aku tidak bisa menghentikan rasa sakit yang selalu menghantam muka hatiku. Aku tidak bisa menangis. Hanya sesak yang selalu kurasakan. Aku tidak dapat mengendalikan emosiku. Tanpa tersadar, aku mencengkeram tanganku dengan kuku-kukuku. Memukul kepalaku berkali-kali. Aku selalu mencari benda tajam untuk kusayatkan kepada tubuhku.
Gadis rintangan ini yang meredam semua kesakitanku, meredam semua luka hatiku. Akhirnya aku bisa menangis. Aku merasa tenang sampai aku tertidur. Malah pada tidur, lanjut adegan. Di rumah Ami, di rumah Api. Amara, Amara. Api dan Ami memanggilku. Aku harus segera menghampirinya. Dari mana saja kamu? Mau kemana kamu? Ada dari tadi di kamar sih, tiduran. Sebenarnya aku udah males, udah jarang kalau ke rumah nenek. Kejadian waktu aku kecil bikin aku takut sampai sekarang. Jadinya kalau ke rumah nenek aku cuma males-malesan. Nih, kan Ara, hari ini tuh ada latihan teater. Amara. Kalau di rumah itu jangan sering tiduran main HP. Bantuin nenek beres-beres rumah, nyapu, ngepel, masak. Kan Ami udah bilang kamu tuh gak usah ikut-ikutan lagi teater. Teater itu gak ada gunanya, cuma buang-buang waktu. Latihan sampai sore, malah gak jarang sampai malam kan. Mending juga kamu tuh ikut paskibra, pramuka, tenis meja atau apa kayak yang penting bukan teater. Ami sebenarnya gak suka kalau aku ikut teater. Karena semenjak aku ikut teater, aku jarang sekali ada di rumah. Padahal di rumah pun aku selalu merasa sendiri. Jangan membantah. Lagian ini tuh hari libur. Waktunya kamu diam di rumah, makanya malah teater-teateran gak jelas. Jangan suka melawan omongan orang tua, Amara. Di rumah itu bangun pagi, terus olahraga. Ini mah apa? Malah tiduran, bermalas-malasan. Nonton. Bagaimana cara mengemukakan pendapat tanpa dibilang membantah dan melawan? Apakah seorang anak tidak memiliki hak untuk berpendapat? Teater itu nggak punya masa depan. Latihan kalau lebih-lebih dari totalitas, loyalitas, salah. Latihan tiap hari tapi kamu jarang pentas. Sekalinya pentas, nggak ada penonton, nggak ada sponsor, nggak ada biaya. Melarat. Contoh sepupu-sepupu kamu, mereka itu rajin bantu-bantu nenek di rumah. Rio pagi-pagi udah ke pasar. Nina udah bantu nenek di dapur. Nia sama Dewi udah cuci baju, cuci piring. Kamu apa? Suruh makan sama mandi cuci cita aja. Si Togi sama si Blackie males. Dasar pemalas. Seketika, dadaku terasa sesak. Sulit sekali untuk bernapas. Seolah ada tangan yang muncul dari perutku, meremas jantung dan paru-paruku. Tuh,
Lihat sepupu-sepupu kamu. Mereka itu rajin belajar. Rio juara kelas. Rina itu jadi ikut duta film lah. Tuh, Rina sama Dewi ikut olimpiade matematika. Kamu apa? Ranking gak punya. Selalu bikin repot Api sama Nenek. Apa yang bisa Api banggakan dari kamu? Dengar Amara, kamu tuh gak bisa jadi apa-apa di teater. Apa coba yang mau kamu banggakan dari teater? Pulang malam, kumpul sama orang-orang mabok, melawan orang tua. Apa? Gak ada yang berguna buat masa depan kamu. Ara pernah ikut lomba teater, lomba bikin puisi, lomba bikin cerpen. Beberapa kali Ara menang dan juara. Apakah Api tahu? Pernah nggak kalian ngucapin selamat ke Ara? Apresiasi semua capaian Ara sekali aja. Pernah nggak? Apakah Api pernah menonton pertunjukan Ara? Ada Ara di atas panggung, duduk paling depan, paling hikmat. Selesai pementasan, kalian tepuk tangan paling lama, berdiri. Bangga ngeliat Ara. Pernah gak sih kalian sekali aja semangatin Ara? Ara tuh udah berapa kali mau nyerah. Apakah Ara hanya cocok untuk semua kegagalan? Gak bisa gitu sama kalian dibanggain. Ara ikut ini, itu, lomba ini, itu, pentas dari panggung ke panggung, tapi yang diliatin Ami sama Api. Biar kalian tuh jadi saksi. Si gagal ini bisa kalian banggain, walaupun sekedar pelukan. Berlebihan. Api Ami mah cuma mikirin diri sendiri. Kalian berdua pernah gak sih mikirin perasaan Ara sekali aja? Kurang ajar. Dasar anak durhaka. Berani melawan orang tua. Berani membentak orang tua. Ya terus Ara harus diam. Semua Ara pendam sendiri. Tidak sopan. Pasti diajari Ami kamu. Api kamu Sampai berani membentak dan kurang ajar. Otak gilanya sudah ditularkan ke kamu. Terus aku harus kayak gimana? Aku harus kayak gimana? Nurut sama Api. Ami. Jangan mau dihasut orang tua tidak tahu dirimu. Berhenti, aku bilang berhenti. Mana? Dasar kurang ajar. Merah. Tidak sopan. Anak durhaka. Berani-beraninya Dia teriak depan orang tua. Kesurupan setan apa kamu? Diracuni Ami. Api. Setan durhaka. Ya, aku anak durhaka. Aku beban kalian berdua. Aku manusia gagal. Aku tuh gak pernah minta dilahirin di dunia ini. Aku di sini cuma buat melunasin semua kegagalan kalian yang gak bisa kalian capai. Dasar kurang ajar. Kesini kamu. Amara. Amara. Dasar tering-giring laut. Dasar ayam sayur. Dasar kiper MU. Ayam suwir, ayam geprek. Ayah ibu, tunggulah sebentar.
Udah dong. Anak keluarin. Kamu dulu lah. Dulu ya. Nih selepnya. Wow, keren. Kompor dan wajan. Wow, keren. Kamu bawa apa? Bentar. Itu apa? Spatula. Ih, tapi ya guys, kenapa ya Ara tuh udah jarang main sama kita lagi, jarang nyeblak. Ya kan udah punya pacar. Ya waktunya buat pacaran lah. Ih, Ica cemburu. Enggak, aku nggak cemburu. Aku bilang kayak gitu, ya emang siklusnya kayak gitu. Gitu gimana? Setiap Ara punya pacar atau cowok, waktu main sama kita itu jadi berkurang. Bener sih. Ya waktunya buat pacaran lah. Ya sih bener. Waktu itu ya, waktu Amara pacaran sama Armando juga kayak gini, jarang kumpul. Pas putusnya baru cerita ke aku. Iya sih, bener juga. Waktu pacaran sama Luigi juga kan gitu nggak sih? Ara tuh jadi nggak pernah nyeblak lagi sama kita. Padahal kan ya keberadaan Amara di nyeblak kita tuh itu tuh penting banget. Soalnya si Amara itu udunan cikurnya paling banyak. Tari sebanyak-banyaknya cikur di dalam seblak paling nggak sekuprit, nggak sampai seton. Ugi, nggak boleh kayak gitu. Kamu tuh nggak boleh meremehkan kehadiran seseorang. Kan kalau nggak ada Amara, nggak ada cikur. Seblak tanpa cikur bagaikan Bandung tanpa huruf G. Bandun, ih nggak enakeun. Cal, by the way, kamu tahu nggak sekarang Amara lagi pacaran sama siapa? Kata si Aurora teman dekatnya, dia itu lagi deket sama Kak Adam. Adam? Mas Adam? Bukannya aku gimana-gimana ya? Mas Adam itu kan orangnya periang, terus populer, disukai banyak cewek. Kok mau sama Ara? Pendiam gitu. Ih, Ugi nggak boleh gitu ah. Ara gitu-gitu juga hebat tahu. Kan dia tuh suka juara lomba baca puisi, nulis cerpen. Ay kamu belum lagi Ara tuh anak teater. Orang-orang ya pasti tahu lah. Bukan itu poinnya, Tari. Ih, aku loh kalau ngomong sama kamu jelasin sejelas-jelasnya.
Ya kan kalau misalkan gak jelas nanti kayak lagi. Itu lagi. Garing. Udah lah, mending kita nyeblaknya pindah aja yuk. Bawa dulu ininya. Dalam hati selain luka, masih banyak ruang kosong dan hampa. Secara sadar dan berkeyakinan, aku mengisi semua kekosongan itu dengan cinta, dengan asmara. Hai cewek. Cewek yang pakai rok. Dan cinta pun hadir menggenggam hati, saling rindu yang mengganggu. Dan cinta pun datang merubah hari, tiada lagi sepi sendiri. Menemani setiap hari, selalu cemas bila tak mengabari, ingin selalu ada di dekat, membelai, memeluk erat. Seperti kebanyakan remaja lainnya, amarah pun mengenal cinta. Mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan cinta. Amara banyak sekali menjalin hubungan dengan banyak lelaki. Meskipun kebanyakan dari hubungan mereka hanya berdasarkan dari kegeeran si lelaki. Amara menganggap hal itu biasa-biasa saja, tetapi si lelaki menganggap luar biasa. Padahal Amara mendekati para lelaki hanya untuk mengisi kekosongannya saja. Bukan untuk pengisi suara hati, tapi hanya sekedar. Dan inilah kisah asmara Amara.
super duper perhatian deh. Tapi lama-kelamaan bosan juga, keseringan anjir. Nih, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Kamu di mana? Sama siapa? Lagi apa? Pertanyaan template. Pernah di suatu malam, ceritanya kita lagi nongkrong di angkringan. Biasalah, mamingan. Udah selesai nih mamingannya nih. Set. Saya antar dia pulang dong. Neng 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 neng. Sudah sampai rumahnya nih. Dia turun, saya pamit. Baru juga mau naikin standar dan nyalain starter, tuh cewek udah ngechat. Hai, ya. Kamu di mana? Sama siapa? Lagi apa? Terpaksa saya harus balas chatnya dia. Depan rumah kamu titik kiri. Sendiri caps lock kiri. Mau starter motor titik kiri. Ngeselin kan? Aku cuma mau mastiin kalau dia itu baik-baik aja. Aku itu tipe orang yang gampang gitu. Tinggal 5 menit, rasanya ingin ketemu lagi. Belum lagi nih, kalau misalkan saya udah menghadapi turnamen, pasti sibuk banget kan latihannya. Nah, tuh cewek juga ikut sibuk, bahkan lebih sibuk daripada saya yang mau ikut turnamen coba. Bajunya bagus pakai kaos atau pakai jaket ya? Oh, sepatu atau sendal ya? Aku sih, kalau rambut mending dikepang atau diikat aja. Nggak penting, karena ya nggak bakal nambah performa saya juga. Apakah dengan dia pakai kaos bisa bikin saya ngegocek kayak Messi? Atau dengan dia pakai sendal bisa bikin saya lari kenceng gitu? Atau dengan dia rambutnya dikepang bisa bikin tenang saya sekencang Ronaldo menghancurkan gawang stadion? Kan enggak. Ya, aku kan nanya aja. Gak mungkin latihan sepak bola, tapi aku pakai kebaya. Ini kan latihan sepak bola, bukan latihan hari Kartini. Gak lewat. Kalau lagi-lagi tadi, tuh cewek yang namanya Amara itu yang paling bersemangat menyemangati saya. Teriakannya itu kenceng banget. Go, Armando! Ayo, Armando! Ayo, Armando! Orang pada diem karena takut sama si Armando. Kan aku juga jatuh si Armando. Padahal saya tuh lagi duduk di bangku cadangan. Dan asal kalian tahu ya, posisi saya itu back, pemain belakang, bukan striker. Malu anjir. Ya, kalau set itu apa? Pertanyaan nyebelin. Toh kalaupun saya jawab dengan istilah dan teori sepak bola pun, tuh cewek kagak bakal ngerti. Ya kan aku nanya aja. Biar nanti kalau ngobrol tuh nyambung. Dan akhirnya saya bertemu dengan dia. Hai. Kamu cantik banget hari ini. Terima kasih. Aku mau kita putus. Kamu bercanda ya? Ini mah pasti prank. Ada kameranya kan? Coba nggak balik main. Enggak. Aku mau kita selesai putus. Kenapa putus? Aku capek sama kamu, Amara. Ya kalau capek mah istirahat di mana-mana juga. Tetap bakal capek juga, Amara. Ya capek kenapa? Performa aku di lapangan menurun. Waktu dan pikiran aku udah habis buat kamu ketimbang latihan.
Tapi kan aku selalu nemenin kamu latihan, selalu support kamu, kemana-mana aku temenin. Iya, tapi malamnya kamu ajak aku chattingan, video callan, apapun itu. Cuman buat nemenin kamu yang gak bisa tidur karena overthinking. Dan pas aku waktu latihan, aku jadi ngantuk. Kan kamu tahu sendiri, aku gak bisa sendiri, aku takut ditinggalin sendiri, aku gak bisa. Tapi aku gak bisa marah. Aku punya kesibukan yang jauh lebih penting daripada kamu. Impian aku, cita-cita aku. Dasar cowok gak pengertian, gak perhatian, jahat. Apa? Aku yang jahat? Iya. Kamu kira aku bisa tahan dengan semua sikap kamu, ha? Kemana-mana harus bareng, harus kasih kabar, hah? Ya kan kamu pacar aku, kemana-mana tuh harus bareng sama aku, harus selalu bareng sama aku. Kalau mau punya pacar yang selalu ada, pacaran aja sama Kodam. Selain semua alasan yang saya sebutkan tadi, ada satu alasan yang benar-benar saya pengen putus dengan si Amara itu. Dia, perempuan yang bernama Amara itu, kalau saya lagi latihan, tuh orang juga ikut latihan, lengkap dengan sepatu dan kaos bolanya itu. Ikut lari, perenggangan, sampai latihan ngoper dan nendang dia ikut coba. Ya kira-kira begitulah kisah asmara saya dengan Amara. Terima kasih atas kenangan yang indah. Pernah boncengan motor, malmingan. Yang paling sedih tuh pernah pemanasan bareng. Guys, kalian tahu gak? Apa? Setelah Armando putus sama Amara, Amara udah gak pernah lagi ikut pemanasan. Bukan cuma nggak ikut pemanasan, tapi dia benci lihat yang pemanasan. Trauma. Trauma. Apa tuh? Si Amara setelah nggak ikut pemanasan, dia deket lagi sama cowok lain. Deket lagi. Tapi ya, si Amara teh termasuk aktif di media sosial. Segala hal yang tentang dia di-share. Ya bener banget. Ya itu terus-menerus memperkenalkan dirinya, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, amalannya seperti apa, sampai dia gatal di bibir nyamuk pun di sikutnya, dia share di status WA-nya. Cewek Ada lagi. apa tuh? Setelah 2 hari susah move on, beberapa minggu bertualang, akhirnya Amara berpacaran. Kali ini Amara berpacaran dengan teman satu sekolah. Cangkaman. Diam dulu. Kebanyakan tuh. Apanya yang kebanyakan? Ya itu pacaran sama satu sekolah berapa ratus orang. Iya ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gini loh maksudnya. Gimana? Amara kan punya pacar. Nah, pacarnya Amara statusnya secara resmi valid dan sah terdaftar sebagai siswa di tempat Amara bersekolah. Ya tuh kamu teh ngomong dari awal yang jelas. Kalau misalnya harus jelas banget, itu bakal makan waktu yang panjang. Sabar, kan nggak semua orang ngerti kayak aku. Udah, lanjut aja udah durasi. Nggak mau lanjut. Abis dianya gitu nyalahin. Udah nggak mau damai. Aku nggak punya marah makan duluan, enggak. Ayo yang marah sama. Yang waras maafan dulu. Enggak. Gak waras. Cari kakek. Durasi. Itu toh. Baiklah guys, mantan amaran selanjutnya bernama Luigi. Dia satu sekolah, siswa satu sekolah dengan Amara, seorang siswa yang bisa jelas. Tapi guys, dia tuh kenal sama Panjau. Ini teh gak akan ada lagunya gitu kayak tadi si Armando.
Perkenalkan, namanya Armando. Gak akan ada. Belum dibikin sama pemusiknya. Anjir, pilih kasih. Gak akan diperkenalkan gitu ke penonton. Kan tadi tengges dinyanyikan, ada yang itu sih maneh? Menit ngeunahun. Udah we lanjut durasi. Ada durasi. Durasi mau dijaga cerdas semat wae. Ya udah atuh. Hei penonton, perkenalkan, nama aing Luigi Nix Dumber. Keren ya. Tapi itu teh bukan karena pengen ke barat-baratan, tapi nama singkatan ibu sama bapak aing Luigi Nix Dumber. Lulu istri Ginanjar nikah 2 Desember. Ada namanya Marjo dan Tini menikah karena sudah cinta sehidup semati sampai akhir hayat. Disingkat. Martin Michael Hidayat. Lamun ngaran singkatan nate dari Hadi dan Rina selalu ingin ditemenin. Disingkat hari Senin. Gi lanjut Gi, sok. Aing mantannya Amara, tapi Aing berpacaran tidak lama karena Aing gak betah sama doi. Aku bisa jatuh cinta kepada Luigi karena Luigi banyak memberi hal baru, hal yang seru, membuat hidupku lebih berwarna. Hal-hal seru sering kami lakukan bersama, seperti berpetualang, Mengajak doi bolos pelajaran, kabur ke kantin dan ngumpet di sana, atau naik benteng sekolah buat kabur dari sekolah. perjalanan yang memacu adrenalin. Kabur pas ditilang polisi, terus ngumpet ke tukang nasi uduk, kepaksa beli nasi uduk. Untung doi yang terakhir. Luigi sangat perhatian dan pengertian. Setiap makan nasi uduk, Ai yang misahin nasi sama kacangnya. Setiap makan nasi kuning, Ai yang misahin nasi sama kuningnya. Setiap makan telur gulung, Ai yang bawa ke polsek. Nah, telur gulung dibawa ke polsek. Pantelona digulung, nu ngagulungna ku Ai bawa ke polsek. Lanjut lah sok. Tapi Ai teh bingung sama kelakuan doi. Apa-apa teh pengen ditemenin, apalagi kalau udah sleep kok. Selama kuota masih berjaya, telepon gak akan ditutup sampai pagi. Padahal Ai udah tidur. Aku kan cuma pengen dengerin kamu napas. Pengen denger napas Ai cenah. Apa yang diharapkan dari napas Ai? Apakah napas Ai mengandung minyak bumi? Apakah napas Ai mengandung penyubur tanaman? Ataukah napas Ai bisa menyelamatkan bumi dari serangan monster? Doi pikir napas Ai Ultraman. Setiap tarikan napas, sah, tarikan napas, sah, tarikan napas, sah. Makin hari, Luigi makin susah dihubungi. Kamu di mana? Balas PPPP. Dia masih gak balas. Besoknya baru balas kayak gini. Maaf ya, aku ketiduran. Aku ngechat itu dari sore. Dia jawabnya pagi-pagi. Masa dia tidur dari sore, dari pagi? Kalau gak dibalas chatnya, doi langsung nulis status WA. Feeling lonely, ngobrol ngilang, ngobrol ngilang. Keberadaan tuh gak dianggap. Masih belum dijawab sama dia. Aku bakal chat satu persatu teman-temannya. Suruh Luigi jawab chat aku. Kelo, Aing kayak pacaran sama debt collector. Kemana-mana ditanyain, ditagi-tagi, gak nyaman. Sampai ada satu momen, Aing lagi mau foto kelas, doi ikut foto kelas, padahal kita beda kelas. Akhirnya, aku menghampiri PS rental di mana dia selalu main sama teman-temannya. Doi datang ke rental PS anjir sambil marah-marah. Persib. Wigi keluar sih ya. Matalang Gi. Gini, ngilang-ngilang tuh kayak gini, ngilang-ngilang tuh kayak gini. Ya terus, Yang mana gak ada waktu banget buat aing. Di chat gak dijawab, di telepon gak diangkat, disamperin ke kelas gak ada. Aing gak ada waktu buat maneh. 24 jam Aing sama maneh selama beberapa minggu ini. Sampai Aing gak ada waktu buat teman-teman Aing.
Ya, jadi wajar dong kalau sekarang Aing pengen sama teman-teman Aing. Gitu, lebih penting teman-teman kamu daripada aku. Ya. Gi, ini mana mau klub naon? Yang lain aja dulu. Ih, dengerin dulu kalau lagi ngomong. Iya, mereka lebih penting dari Maneh. Aing lebih kenal dulu mereka daripada sama Maneh. Wajar sih. Aku mah cewek yang tidak bisa diprioritaskan. Terus cewek gak berguna. Guru mau apa ini? Yang lain dulu. Yang lain udah, tinggal Maneh. Ya udah, atuh sok pilihin tim yang jago. Ih, dengerin dulu. Apa sih sekarang Maneh yang dengerin Aing? Aing udah gak nyaman sama Maneh. Maneh jelema gering, teeli, jelema prik. Kita putus, jangan ganggu hidup Aing lagi. Juga yang mau ganggu, nangis sana. Aing main klub apa nih? MU. Kan kata Aing klub yang jago, ganti ah pakai versi kamu. Aku emang lebih gak penting gitu ya daripada teman-teman kamu. Yang diprioritas itu teman-teman kamu. Dasarnya emang aku cewek gak penting gitu ya. Ah, gini mulu. Tunggu. Aku punya cerita tentang Kak Adam. Kak Adam itu cowok paling populer di sekolahnya. Dia itu ketua OSIS, atlet basket. Udah pasti cewek-cewek dengan mudahnya jatuh ke dalam pelukan Kak Adam. Bahkan menurut mitos dan legenda, Kak Adam itu pernah pacaran sama guru biologi di sekolahnya. Malahan menurut legenda, Kak Adam itu selalu mendapatkan predikat terbaik di sekolahnya. Dan menurut mitos, Kak Adam itu adalah sosok seorang idola remaja. Tampan, berprestasi, pintar, pokoknya sempurna banget. Tapi Apa? mun awewe pasti aing bogoh dah si eta. Mending kita minta foto. Ya, ayo. Kak Adam! Minta foto boleh? Foto. Ya. Tapi kita nggak ada yang bawa HP ya? Boleh banget aja. Udah. Udah standby. Let's go. So, hitung ya Kak. 1, 2, 3. Cepet. 1, 2, 3. Yeay. Sekali lagi. Lihat dulu. Lihat dulu, salah biarin. Oh, ya. Biarin aja. Lagi. 3. Yeay. Oke, cepet. Cek. Sama kamu aja. Aku minta ya. Boleh. Bagus, boleh lah. Salim. Apa Kak Adam? Apa Kak Adam? Jangan terlalu berlebihan. Lagi pula, saya ini cuma manusia biasa. Cuman, secara kebetulan, saya dianugerahkan oleh Tuhan ketampanan, kepintaran, dan juga prestasi. Para penonton, saya pernah lamaran secara tidak sengaja. Ketika saya ingin menyeberang osis, saya melihat seorang perempuan yang pada saat itu dia sedang termenung di taman. Pada hari itu, pikiranku sedang kalut, sedih, susah. Pokoknya semuanya aku pikirin. Hai, mau ngapain? Kak Adam, aku kaget karena ternyata cowok yang menghampiriku adalah cowok populer di sekolahku. Jujur, aku tidak tahu siapa perempuan ini. Dan aku juga tidak begitu mengenalnya.
Tapi jiwa kelakianku tak bisa membiarkan seorang perempuan duduk termenung sendirian. Ya pun, memperkenalkan namanya. Namanya Amara. Hari itu, Adam menyemangatiku yang sedang bersedih. Kemudian, dia mengajakku untuk pulang bersama. Akhirnya, kita pulang bersama. Ayo, Amara, kita pulang. Brem, brem. Temukan tanah yang tepat, ia akan tumbuh dengan cepat. Bila hati telah saling menemukan, maka cinta tumbuh dengan dahsyat. Selalu ingin terus bertemu, berbincang, berbagi sayang. Saat malam gelap menjelang, wajahnya selalu terbayang. Kapankah pujaan hati datang? Sudah sehari waktu merentang. Oh, rindunya sayang. Pulang. Udah subuh. Oh, budak zaman ayeuna. Mau pulang sekarang? Titip motor. Siap, Jan. Capek nggak? Ayo bola. Yes. Bisa. Siap. Mendekati perempuan itu sungguh sangatlah mudah. Apalagi mendekati seorang perempuan yang sedang sedih, galau, dan gelisah. Adam datang di waktu yang tepat. Adam seperti seorang penyelamat yang menyelamatkanku dari keterpurukan hidup. Hujani dia dengan kata-kata indah, kalimat motivasi, dan juga nasihat para nabi. Pasti dia akan lulus ketika. Aku dibuat meleleh olehnya. Kata-katanya benar-benar membuatku terhanyut. Aku seperti seorang putri raja. Itu juga. Tapi menurut teman-temanku, Amara itu orang yang sangat posesif. Itulah sebabnya ia selalu putus dengan mantan pacarnya. Tapi aku tidak peduli. Justru itu yang menjadi senjata untukku. Kak Adam selalu ada. Selalu sedia seperti Tosebah. Tapi ada kalanya dia menghilang tanpa kabar. Itu namanya trik. Trik tarik ulur. Ada kalanya
Saya menghujani dengan kata-kata indah. Ada kalanya juga saya menghilang tanpa kabar. Seketika datang lagi dan selalu begitu. Sampai aku merasa candu. Sampai aku berpikir bahwa Adam tercipta memang untukku. Aku ingin Adam menjadi milikku dan aku menjadi milik Adam. Cinta telah membuat amarah buta, membuatnya kehilangan logika. Hanya perasaan dan egonya yang mengendalikan, membuat amarah terlena, terjerembab dalam serangan sesaat. Amarah memberikan banyak hal yang Adam inginkan. Amarah memberikan segalanya untuk Adam. Tidak tersisa. Amarah pun meninggalkan teman-temannya demi Adam. Dalam diri amarah hanya ada Adam seorang. Tidak ada Ami, Api, Ugi, Tari, Ical, Bu Retno, Pak Sanjoyo, Mang Kosim, Adado, Abah Yusef. Hanya Adam. Amarah, jangan kegeeran. Kamu itu salah satunya, bukan satu-satunya. Kamu tuh cuma pelarian, bukan tujuan. Didekati sebab pelampiasan, disayangi sebab kasihan, ditinggalkan sebab bosan. 2 hari ini Adam tidak ada kabar. Sampai aku pergi ke suatu tempat, aku melihat dia sedang berduaan dengan perempuan. Dasar anjing. Hari itu amarah datang dan penuh amarah. Jeng 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 jeng. Dia mengamuk, Jeng 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 jeng. lalu dia juga menampar perempuan yang saat itu bersamaku. Jeng 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 jeng. Keesokan Harinya, pada sore hari, amarah mengajak Adam untuk bertemu. Amarah masih dengan perasaan marahnya. Dak, Amarah, kita putus. Apa? Putus? Aing kesini tuh minta penjelasan, bukan minta putus. Oh, ngerti Aing. Gara-gara cewek kemarin kan, mana minta putus sama Aing. Cewek jablay. Adam tidak panik, justru terlihat tenang, dingin. Cewek itu. Ya, karena cewek itu amarah. Tapi amarah, dia sama sekali gak pernah ngerebut aku dari kamu. Aku sudah terlebih dahulu dekat dengan dia. Dan kamu amarah, kamu cuma pelampiasan. Amarah menampar Adam. Aing ngejauhin teman-teman Aing demi mana? Terus kenapa? Ya Aing udah kasih semuanya buat mana, Adam. Hah? Anjing. Adam anjing. Adam. Berikan. Gitu. Pergi, Mas. Amarah, namanya juga pacaran. Sudah hal wajar kalau dalam pacaran itu terjadi interaksi syahwat. Dalam pacaran itu supaya kenal di hati, harus kenal di hati. Woi Adam anjing bangsa.
pada satu hati pertarungkan sepucuk harapan, hilangkan segala pikiran. Setiap kali kita berdua, Ara selalu cerita tentang pacarnya, cowoknya, gebetannya. Mereka keren-keren Tari. Sedangkan aku enggak. Iya sih. Enggak, tapi Ical, kamu tuh baik tahu. Kan kamu yang selalu dengerin ceritanya Ara, curhatnya Ara. Iya gak sih? Iya, sampai-sampai rela nganterin Ara buat ketemu sama pacarnya. Iya, harusnya tuh ya kamu tuh ngomong sama Ara kalau kamu tuh cinta sama dia. Ya, Ara itu cuma tahu
Aku mau menemui Ara. Aku khawatir. Aku ikut. Aku juga mau ikut ya. Nanti pelan-pelan. Bergejolak, bising di kepala, berseru berarah. Laut kesedihan menghanyutkan, terjerat gelap tak berpantai. Kembang api ketidakpastian, persimpangan hidup dan kematian, mengapung bersama arah yang arah. Biarkan gelap tentukan
apapun, kita pasti bakal dengerin kok. Kalaupun kita gak suka, kita pasti bilang, Ra. Kamu gak bisa merubah diri kamu buat diterima oleh orang lain. Dan sebaliknya, kamu juga. Iya, Ra. Ngerasa kesepian dan takut ditinggalkan. Itu semuanya cuma ada di pikiran kamu kok, Ra. Kamu tuh cuma perlu buat ngubah mindset kamu. Misal ada orang gak suka sama kamu, udah biarin aja. Kalau ada orang benci sama kamu, gak usah dipikirin. Kamu itu gak perlu repot-repot buat disukai sama semua orang, Ra. Iya, Ra. Cal, Gi, Sari, maafin aku ya. Maafin. Ra, Tenangin diri kamu. besok atau lusa kita ke psikolog yuk. Cal, tapi kan aku tuh gak... Ara, percayain aja sama aku. Aku boleh minta satu hal sama kalian. Tolong bertahan lebih lama lagi agar dapat menyaksikanku lebih baik. Demikianlah pertunjukan musikal Amara di kemudian nanti.
karya sutradara Dado Tisna. Dan inilah dia sutradara kita, mari kita sambut Dado Tisna. Terima kasih kepada seluruh apresiator yang telah mengapresiasi pertunjukan kami. Semoga ada pembelajaran dan nilai kehidupan yang dapat dipetik dari pertunjukan kami. Akhir kata dari kami, naik motor ketimpa sukut. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada mohon izin kepada para apresiator, para penonton sekalian, izin agar tetap di tempatnya masing-masing. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Yuk, semuanya kumpul di tengah ya. Ada masakan. Pemusik kan? Yuk, lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sip. Mau video? Cik. Mohon izin kepada para apresiator, apabila nanti ada amarah di kemudian nanti, para apresiator menjawab hihu. Baik. Oke, siap. Latihan dulu. 1, 2, 3. Sakit. Duduk. Bareng. Lagi 1, 2, 3. Bareng-bareng. Sekali lagi yang benar. 1, 2, 3. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan Barak Teater di lain pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa aja. Dari ini. Gimana lu kan? Juga nama di lu tersebut. Kalau saya suka foto ya. Apa aja. Sana motor anak. Ibu. Please. Udah di situ.